Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kunta li sahibika yawm al-jum'ati ansit wal imam yakhutubu faqad laghut ansitu wasma'u wa ati'u أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sarrafa al-umura bitadbiri wa zayyana surat al-insani bi husni taqwimihi wa taqdirihi wa fawwada tahsin al-akhlaqi ila ijtihad al-ibadi وتشميري أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي سهل على خواص عباده تهذيب الأخلاق بتوفيقه وتيسيره وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الداعي إلى رضوانه اللهم فصل وسلم وبارك وعظم ومجد وكرم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam salah satu risalahnya Kimia As-Sa'adah, kimia kebahagiaan, beliau menguraikan bahwasannya kalau kita ingin meraih as-sa'adah, kebahagiaan, tentu kebahagiaan yang hakiki di dunia yang sementara maupun di akhirat yang abadi selamanya, maka kita harus menempuh dan memahami tentang diri kita. Siapakah kita? Dari manakah kita berasal? Apa tujuan kita diciptakan? Dan kemana kita akan pergi? Kemudian apa saja potensi yang sudah Allah berikan kepada kita? Beliau menguraikan bahwasanya kita harus mengenali diri kita, bahwasanya di dalam diri manusia Allah sudah menitipkan, Allah sudah menciptakan as-sifat, beberapa sifat, potensi-potensi dasar, karakter-karakter dasar yang ada dalam diri manusia, di mana ada 4 karakter dasar itu
sifat dasar itu yang kemudian 3 diantaranya adalah yang bersifat negatif dan yang 1 bersifat positif. Beliau menyebutkan yang pertama, dalam diri manusia ada sifatul bahaim, ada sifat-sifat karakter binatang, di mana sa'adatul bahaim fil akli wasyurbi wan naumi wan nikah. Kesenangan daripada binatang atau hewan adalah manakala dia bisa makan dengannya, bisa minum, bisa tidur, dan kemudian melampiaskan hasrat seksual. Potensi ini ada dalam diri manusia. Artinya manakala sifat bahaim ini kemudian menguasai diri kita, menjadi karakter kita, maka dalam kehidupan kita sehari-hari kita adalah sosok manusia yang sifatnya, yang karakternya seperti binatang, di mana yang menjadi orientasi hidupnya hanyalah urusan makan, urusan minum, kesenangan dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, tentu sebagai manusia kita dibolehkan dan bahkan menjadi sifat manusia kebutuhan akan makan, minum, istirahat dan sebagainya. Tetapi orang yang sudah dikuasai sifat bahaim ini, hal-hal tersebut menjadi tujuan hidupnya, menjadi orientasi hidupnya, bahkan kemudian tidak mengenal hukum halal dan haram. Yang penting dia meraih kesenangan, meraih kenikmatan apapun dia lakukan. Wal'iyadzubillah. Tentu sifat ini yang manakala sudah menguasai diri kita akan sangat menghalangi kita daripada kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siang malam pikiran kita, usaha kita hanya untuk memenuhi hasrat keinginan perut kita. Maka mudah-mudahan kita semua jadi selamatkan, paling tidak bisa menekan potensi negatif yang pertama ini. Yang kedua, ada potensi negatif yang lebih berat, sifatul sibah, sifat-sifat karakter-karakter binatang buas, lebih berbahaya. Wa sa'adatus sibah fid darbi wal fatqi. Adapun kesenangannya binatang buas adalah yaitu dengan manakala dia mampu memukul, menghantam, menerkam, menyerang lawannya. Maka ada manusia karena sudah dikuasai oleh sifatus sibah ini, sifat kebinatangan buas sudah merasuki dirinya, menguasai dirinya, bahkan menjadi karakter pribadinya. Dia senang makan manakala dia mampu menjegal orang lain, mampu menjatuhkan orang lain, mampu menghinakan orang lain. Ini sungguh sangat berbahaya, karena seberapapun amal kita banyaknya, manakala sifat ini menguasai kita, kemudian kita banyak berbuat zalim dengan sesama, memfitnahnya, kemudian menjegalnya, menjatuhkannya, maka potensi pahala amal kita hilang. Amal pahala kebaikan-kebaikan kita menjadi sirna sangat besar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabdanya beliau mengingatkan kita, "Mali jari'ani ursila fi gharabin bi afsada min hirsil mar'i lidirihi fil mali wal jah." Tidaklah singa yang lapar yang dilepaskan di tengah gerombolan kambing itu lebih berbahaya daripada sifat tamak manusia terhadap harta, jabatan dan kedudukan, di mana itu akan sangat berbahaya bagi agamanya. Karena orang yang memiliki sifat tamak, sifat ingin menguasai,
sifat ingin memiliki, ingin menggenggam, seperti halnya binatang buas tadi, akan menjadikan dia bersikap atau berbuat apapun, termasuk menghancurkan, menerkam, ataupun menjegal kawan sesat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian sifat negatif yang ketiga yang akan lebih berbahaya, yaitu sifat syayatin, sifat-sifat setan, di mana sa'adatus syayatin fil makri wasyarri wal hiyad. Kesenangan setan manakala dia sudah bisa merekayasa, sudah bisa menipu, berbuat keangkaran, murkaan, keburukan, bahkan juga menciptakan permusuhan di antara umat manusia. Hadirin rahimakumullah, setan ingin menciptakan keburukan, bukan hanya pada dirinya, bahkan kalau bisa semuanya mendapatkan keburukan. Maka ada manusia yang sangat tidak senang melihat kebahagiaan orang lain, melihat ketenangan orang lain, maka dia pun kemudian menciptakan berbagai macam berita hoax, berita kebohongan, memfitnah sana, memfitnah sini, mengadu domba antar umat manusia. Maka mereka adalah manusia-manusia yang manusia-manusia yang berkarakter seperti halnya setan. Waliyadzubillah. Al-Quran mengingatkan kepada kita, innama yuridu syaitan ayyuqiya bainakumul adawata wal baghdha bil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan memang senang menciptakan di antara kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Maka mudah-mudahan kita semuanya bisa menyadari, menginsafi, kemudian berupaya menekan, mengendalikan ketiga sifat negatif ini. Terlebih nanti di bulan suci Ramadan, bulan yang merupakan jihadun nafs, bulan memerangi hawa nafsu kita, maka itu adalah momentum yang sangat tepat bagaimana kita menyadari diri kita, kemudian mampu mengendalikan, menekan berbagai potensi negatif tadi. Adapun potensi positif dalam diri manusia adalah sifatul malaika, sifat para malaikat. Wa sa'adatul malaika bi musyahadati jamali al-hadrah ar-rububiyyah. Para malaikat kesenangannya manakala dia mampu merasakan keagungan Tuhan, merasakan kedekatan dengan Tuhan, merasakan rahmat dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat digambarkan adalah makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah membangkang atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan bulan suci Ramadan mampu menghidupkan sifatul malaika di dalam diri kita, sehingga kita menjadi insan malaki, manusia bersifat, berkarakter laksana malaikat, bukan insan yang bersifat, berkarakter seperti binatang, terlebih bersifat laksana setan. Hadirin rahimakumullah, kesadaran akan ini insya Allah akan menyadarkan kita akan tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kesadaran ini akan mengantarkan kepada sa'adah, kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia yang sementara, lebih-lebih kelak di akhirat yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang meraih as-sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Inna salal kalam wa adlar nizam kalamullahil malikil annam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله إمام المتقين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيد الأولين والآخرين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وأمرنا به إرشادا وتعليما فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.